Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini, di hari yang dimuliakan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk meninggalkan aktivitas dunia, beranjak melangkahkan kaki menuju ke satu tempat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ahabul bilad ilallah ta'ala, yaitu masjid, yang juga merupakan tempat yang terbaik di muka bumi ini. Di siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kaki kita dan hati kita menuju ke Masjid At-Taqwa dalam rangka menunaikan sholat Jumat berjamaah yang diawali dengan mendengarkan khutbah dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, juga atas sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari musibah agama. Allah istiqomahkan kita di atas dinul Islam dan ketaatan kepadanya sampai ajal. Dan Allah akhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di bulan Safar, yang merupakan bulan kedua dalam penanggalan Islam. Berbicara tentang bulan Safar, ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala diyarata wala hamata wala safara. Tidak dibenarkan beranggapan bahwa penyakit itu bisa menular dengan sendirinya. Juga tidak dibenarkan beranggapan sial pada sesuatu. Juga tidak dibenarkan beranggapan nasib malang karena tempat. Dan juga tidak dibenarkan beranggapan sial pada bulan Safar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ada orang-orang jahiliyah
yang mereka menganggap bulan Safar bulan sial. Sebagaimana ada di antara kita atau ada di antara orang-orang di zaman sekarang, bukan kita, yang mereka menganggap bahwasanya bulan Muharram bulan sial. Artinya ketika ada seseorang yang mereka mempunyai anggapan bahwa bulan tertentu atau hari tertentu mendatangkan kesialan, maka hal ini sama sebagaimana orang Yahudi, sebagaimana orang-orang jahiliyah menganggap bulan Safar bulan sial. Sebagaimana tadi sebagian orang ada yang menganggap bahwasanya bulan Muharram bulan sial, sehingga kemudian tidak berani mengadakan acara hajatan. Kalau orang Jawa bilang ora wani duwe gawe, ya. Dan bahkan untuk menikah saja tidak berani. Sebab sudah ada anggapan sial, sesiapa yang menikah di bulan Muharram atau Suro, maka keluarganya tidak langgeng, tidak sakinah mawaddah warahmah, akan selalu ada perselisihan dan bahkan sampai pada perceraian. Nah, yang seperti ini menganggap sial bulan, menganggap sial hari merupakan kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Na'udzubillah min dzalik. Yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian dalam hadis qudsi Rasulullah SAW sampaikan, kalau Allah Azza wa Jalla yu'tini ibnu Adam yasubbu dahar wa ana dahar. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala tersakiti. Allah Subhanahu wa taala merasa tersakiti dengan sebagian dari Bani Adam, sebagian dari manusia yang mereka mencela masa, sedangkan akulah, kata Allah, yang menetapkan masa tersebut. Di antaranya mengatakan bahwasanya bulan ini bulan sial, bulan itu bulan sial, atau hari ini hari sial, hari itu hari sial. Atau ada yang kemudian mencela masa, mencela panas, mencela hujan, dan sebagainya. Maka ketika ada orang yang mereka mencela apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau mereka mencela apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tetapkan, maka sejatinya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Padahal apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah ciptakan sejatinya untuk kebaikan diri kita, untuk kebaikan makhluknya. Apa yang terjadi kalau kemudian siang terus? Apa yang terjadi kalau kemudian malam terus? Apa yang terjadi ketika panas terus? Dan apa yang akan terjadi ketika hujan terus? Tentunya malah akan membahayakan. Yang sehingga kemudian itu semua perlu dipergilirkan. Dalam satu hari itu ada siang, ada malam. Musim juga kadang musim panas, kadang musim dingin atau musim penghujan. Dan itu semua dalam rangka untuk kebaikan hamba-hambanya, untuk kebaikan makhluknya. Tapi kemudian manusia dengan pengetahuan yang sangat terbatas, bahkan Allah katakan Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya, sedangkan kita ini tidak tahu apa-apa. Sangat terbatas pengetahuan kita. Tapi kemudian sudah berani mencela apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khair khairatullah, yang terbaik adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan makhluknya, Allah yang menciptakan semesta ini, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia. Sehingga Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk apa yang diciptakannya, yang sehingga semua itu dipergulirkan. Wala tiyarata. Di masa jahiliyah dulu ada yang dikenal dengan tatoyur. Ini budaya atau tradisi.
atau tiarah. Kenapa dinamakan tatayur atau tiarah, beranggapan sial? Diambil dari kata at-tayr, burung. Maksudnya bagaimana? Jadi ketika orang-orang jahiliyah dulu akan melakukan bepergian jauh, safar, maka mereka sebelum itu akan menerbangkan burung. Ketika burung ini terbang ke kanan, maka mereka menganggap perjalanan safarnya akan baik-baik saja, sehingga mereka akan melanjutkan safarnya. Tapi kalau kemudian burungnya terbang ke kiri, maka mereka beranggapan sial. Berarti perjalanan safarnya akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik. Maka kemudian mereka mengurungkan niatnya dan tidak jadi bepergian safar. Nah, yang seperti ini juga tidak dibenarkan dalam Islam. Menganggap bahwasanya sesuatu itu atau burung itu bisa mendatangkan kebaikan atau keburukan atau kesialan. Sebagaimana di zaman sekarang ada orang-orang yang menganggap angka 13 itu mendatangkan kesialan. Sebagaimana orang-orang di zaman sekarang walahab atau menganggap nasib malang karena tempat. Jangan menempati rumah atau tempat usaha ditusuk sate atau ditotokan pertelon di pertigaan, karena bisa mendatangkan kesialan. Dan bahkan di zaman sekarang pun masih banyak yang menganggap bahwasanya dia sakit, dia sering sakit karena keberatan nama, yang sehingga kemudian perlulah dia ganti nama. Padahal orang tua ketika memberikan nama kepada anaknya dengan sebaik-baiknya nama, orang Jawa mengatakan asmo kinaryo jopo. Di dalam nama itu ada doa, ada harapan. Tapi kemudian ketika anak itu sakit-sakitan, dibawalah ke dukun, naudzubillah min dzalik. Dan kemudian Pak dukunnya mengatakan, oh ini anak keberatan nama, namanya diganti saja. Lah mereka menganggap angka 13 itu bisa mendatangkan kesialan. Mereka menganggap rumah tempat usaha yang berada di pertigaan, totokan pertigaan, oh ini bisa mendatangkan kesialan. Bahkan nama sekalipun dianggap mendatangkan kesialan. Naudzubillah min dzalik. Yang seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Bahkan la adwa, ketika seseorang menganggap bahwasanya penyakit itu bisa menular dengan sendirinya, itu juga tidak dibenarkan dalam Islam. Dan terus bagaimana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau kita menerima kebaikan, menerima nikmat, menerima rizki, maka itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian kita diuji, maka jelaslah yang menguji adalah Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kita hidup pasti diuji Allah. Mau dia mukmin, mau dia kafir, diuji Allah. Mau dia kaya, mau dia miskin, diuji Allah. Mau dia pejabat, mau rakyat biasa, diuji sama Allah. Dan bahkan semakin tinggi keimanannya, semakin dia dekat kepada Allah, terkadang ujiannya makin berat, sebagaimana ujiannya para nabi dan para rasul. Kalau kita tertimpa musibah, kalau kita tertimpa keburukan, di surah Al-Baqarah ayat ke-102, wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Dan keburukan itu semuanya terjadi menimpa diri kita atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan surah Al-Baqarah ayat ke-102 yang berbicara tentang sihir? Yu'allimunan nasa sihr. Di antara dari jenis atau macam sihir, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, memisahkan suami dan istri. Kenapa saya sampaikan kaitannya dengan keburukan sihir ketika menimpa seseorang? Itu atas izin dari Allah. Wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Karena Rasulullah SAW kita tahu manusia teristimewa, termulia, seorang nabi dan rasul, penutup, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau tidak punya dosa, maksum.
surganya tertingkat, tertinggi, surga yang paling utama, Firdausil A'la. Tapi beliau saja ketika sholatnya sampai kakinya bengkak, ketika sholat tahajud itu saja masih Allah izinkan terkena sihir oleh penyihir Labid bin Al-Asam Al-Yahudi. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau Ummul Mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, perawi hadis terbanyak dari kalangan wanita, tabibah, dia dokter wanita, ilmunya luar biasa. Tapi ternyata Allah izinkan beliau kena sihir. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan yang menimpa diri kita, musibahkah, kecelakaankah, maka pun juga sejatinya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu terjadi pada diri kita. Bisa wujudnya berupa ujian supaya kemudian kita berpeluang mendapatkan pahala sabar yang tanpa batas. Wa basyiris sabirin, Allah berikan kabar gembira kepada orang-orang yang mampu bersabar untuk kemudian lebih meningkat kualitas kehidupan dan keimanan ketakwaannya kepada Allah. Tapi juga bisa sebagai teguran. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya kemudian manusia itu tersadar atas apa yang telah dilakukannya, supaya manusia tersadar atas kerusakan yang telah dibuatnya, supaya manusia tersadar atas tangannya telah berbuat apa, supaya manusia tersadar atas perbuatan dosa yang belum dia taubati dan dia biarkan terus menerus, sebagai teguran, supaya mereka merasakan akibat dari ulah perbuatannya sendiri. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sejatinya itu semua terjadi, kebaikan atau keburukan, biidznillah, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.